Cintanya kamu kepada yang namanya suratul Ikhlas tadi menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Gusti. Shallu ala Muhammad. Sebelum menonton video ini jangan lupa guys tekan tombol subscribe, like dan share. Semoga subscribe dan share Anda bermanfaat. Terima kasih. Habib Ahmad Al-Idrus dan Romo Kiai Haji Uspuri Ansor, kami sumanggaken kanthi segala hormat. Ini silau bisa dimatikan. Apa ya? Kelihatan tidak bisa saya. Kiai Nago Kiai. Di mana? Ya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menguraikan sedikit yang saya bisa, di belakang ini ada tulisan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, berperang lebih baik atau membaca Al-Quran? Saudara tahu berperang itu jaminannya surga dulu, bukan sekarang. Berperang itu nilainya sangat tinggi, sampai Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal di dalam peperangan syahid itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi beliau-beliau itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berperang itu Masya Allah ketika meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Antumnya harus ada ditulis. Mana? Enggak ada ditulis. Semoga. Iya. Berperang meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla itu sangat nilainya tinggi sekali.
Tetapi ketika seorang ulama ditanya, lebih baik mana antara berperang dengan ngaji? Jawabannya adalah ngaji. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar ngaji dan juga mau mengajarkannya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka beruntung bagi yang hadir di tempat ini, karena tempat ini adalah raudhah min riyadil jannah. Apa itu raudhah min riyadil jannah? Raudhah min riyadil jannah itu adalah taman sorganya Gusti. Anda berada di taman sorganya Gusti Allah. Ketika Anda berdoa saat ini, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tempat ini adalah tempat yang dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Kenal tidak? Pernah dengar? Satu zaman dengan Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau bertanya, "Ya Allah, amalan apa yang paling mendekatkan diri kepada Engkau?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bi kalami ya Ahmad," dengan ucapanku wahai Ahmad. Lalu beliau bertanya kembali, "Bi fahmin atau bi ghairi faham?" Dengan kepahaman atau tanpa kepahaman? Dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bi fahmin atau bi ghairi faham." Baik itu paham atau tidak paham, orang yang ngaji itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam satu hadisnya mengatakan, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an." Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka kita berterima kasih betul kepada sahabat saya Al-Ustadz Muhammad yang telah berjasa di dalam menyebarkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para kiai-kiai kita yang ada di Kroya ini, ada Kiai Abdul Qahar, Kiai Mujtab, Kiai Umar Muhammad, Kiai Mukhlisin, Kiai Syudihar Harto, dan juga yang lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pondok pesantren ini dijadikan pondok pesantren yang siapapun masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang beruntung, amin. Beruntung di dalam kehidupan dunia, juga beruntung di kemudian hari mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam satu hadisnya, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca itu yang namanya Al-Qur'an, karena yang namanya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Anda punya anak dididik di dalam pesantren ini, ucapkan Alhamdulillah. Sebab di dalam satu kitab namanya Khasa'is Ummat Muhammadiyah yang dikarang Sayyid Muhammad Al-Maliki, di situ ada
keutamaan umat Nabi Muhammad. Di antaranya ketika seseorang anak mau ngaji, maka insya Allah orang tuanya nanti akan mendapatkan mahkota di kemudian hari. Bukan cuma sekedar hafal, mau ngaji saja punya nilai orang tuanya. Bagaimana dengan orang yang mau ngaji itu sendiri? Mudah-mudahan anak-anak kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala futuh di dalam Al-Quran, amin. Bukan cuma sekedar membaca, tetapi juga mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan insya Allah kemudian menyebarkan, maka ilmu yang didapat di tempat ini akan tersebar di mana-mana, amin ya rabbal. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca dahulu salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia, sangat agung, sangat indah. Terlihat dari atas sana begitu terang benderangnya di tempat ini. Malaikat itu membaca sholawat. Malaikat itu juga sholat, walaupun sholatnya berbeda dengan sholatnya bangsa manusia. Akan tetapi beliau-beliau malaikat itu tidak dikasih kesempatan ngaji, iya, tidak membaca Al-Quran. Makanya ketika manusia-manusia membaca Al-Quran, malaikat berbondong-bondong ke tempat ini untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Paham tidak? Jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tamak di dalam mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Senang, iya. Karena yang membawa Al-Quran itu sendiri siapa? Pimpinannya malaikat, yakni Sayyiduna siapa? Sayyiduna Jibril. Siapa? Sayyiduna Jibril. Pertama kali ayat atau surat yang turun apa? Iqra. Bu, paham gak? Sudah pada ngantuk gak, Bu? Sampai jam berapa nih saya ngomong nih? Saya nggak bakal lama ini kalau ceritanya begini nih. Iya, masih semangat Ibu? Setengah jam saja, semangat ya. Insya Allah saya nggak panjang berbicara di tempat ini karena sudah banyak pahala yang didapat di tempat ini. Dari tadi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan ayat-ayat suci Al-Quran dipelajari di tempat ini. Wah, sudah sempurna banget itu. Ya, makanya tolong dengarkan, insya Allah setengah jam, paling lambatnya 1 jam kita akan akhiri tempat ini.
dengan doa nanti dari Kiai. Shallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ya Bu. Kalau ibu-ibu kan nggak ada yang 1 bulan kecuali yang sudah tua. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah puasanya sempurna 1 bulan nggak Pak? Jujur loh Pak, 1 bulan nggak? Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini adalah kelompok orang-orang yang akan masuk surga Royan. Surga Royan itu adalah satu surga yang di situ ada pintu, namanya pintu Royan. Tidak boleh masuk ke dalam pintu Royan kecuali orang-orang yang ahli siap. Ketika orang-orang yang ahli puasa itu sudah masuk, ditutup sama Allah, tidak boleh ada yang masuk. Maka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah masuk pintu Roy. Kita juga di dalam bulan puasa kemarin mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, amin. Lailatul Qadar, amin. Yang lebih baik daripada berapa? 1000 Bu. 1000 bulan itu berapa tahun Bu? 83 tahun lebih. Bayangkan kalau seandainya malam itu beribadah, dicatat oleh Allah 83 tahun lebih. Shallu ala Muhammad. Ini diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kita menjadi orang yang beruntung karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan malam hari ini, detik ini dicatat menjadi umat Nabi Muhammad dunia dan akhirat, amin. Sallu ala Muhammad. Dicatat menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Malaikat-malaikat itu Ibu bingung ketika ada orang-orang dahulu bisa masuk ke dalam sorga, karena masuk ke dalam sorga untuk orang-orang dulu sangat sulit sekali. Tetapi lebih bingung lagi umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena yang namanya pintu sorga itu benar-benar gampang dibuka untuk umat Nabi Muhammad. Kok bisa begitu sorga dibuka begitu lebar, gak ada keinginan masuk ke dalam sorganya Gusti. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam sorga kecuali orang yang gak mau masuk ke dalam sorga, katanya. Pengen masuk sorga Bu? Kapan rencananya Bu? Secepatnya apa nanti? Kalau seandainya pengen cepat, saya doakan Bu, mudah-mudahan cepat diijabah, amin. Amin. Iya. Sallu ala Muhammad. Kalau saya ditanya pengen sorga, mau dong, kapanpun. Kalau memang masuk ke dalam sorga, kenapa enggak? Emang dunia enak? Bu, dunia enak enggak? Enggak ada enak-enaknya dunia tuh. Yang punya suami ada ribut sama suami, yang punya anak ada ribut sama anak, yang kaya ya punya masalah, yang miskin apalagi. Lalu apa enaknya hidup di dalam dunia ini? Nggak ada enaknya Bu, kecuali kalau memang hidup di dalam dunia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu akan terus tenang dan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah tenang itu yang namanya hati. Mudah-mudahan kita diberi ketenangan sama Allah, amin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Ramadan berakhir kemarin masuk yang namanya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dari semua dosa-dosa kita, sehingga seperti seseorang yang terlahir dari perut ibunya. Amin. Tetapi kita harus tahu, Bu, begitu banyak orang-orang dari Jakarta mudik, padahal mereka-mereka yang di Jakartanya nggak puasa tuh yang banyak mudik. Iya, Bu, pada mudik ya, walaupun sebagian mereka juga banyak yang berpuasa. Ketika mereka sudah sampai di tempatnya masing-masing, ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalalnya nanggapnya dangdut, organtum. Itu halal bihalal apa halal biharam? Halal bihalal apa halal biharam? Itu namanya halal biharam, bukan halal bihalal. Kalau seandainya halal bihalal di tempat ini, itu pasti. Kenapa? Karena di tempat ini dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan salawat Nabi, dibacakan hadis-hadis Nabi. Maka pantas di tempat ini dikatakan halal bihalal. Perlu diketahui, ulama mengatakan laisal idu liman labisal jadid, wa innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid. Bukanlah hari lebaran itu ketika orang pakai pakaian baru, bukan. Iya, salah kalau seandainya mengatakan bahwa lebaran itu hanya pakai pakaian baru. Enggak seperti itu. Tetapi yang namanya hari lebaran itu di saat orang bertambah keimanannya kepada Gusti, ketaatannya terus bertambah dan bertambah, itu yang namanya hari lebaran. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau itu presiden, Bu. Di saat beliau didatangi oleh sahabat-sahabatnya, di rumahnya itu nggak ada yang namanya makanan-makanan enak. Nggak ada yang kayak kita bikin opor ayam, nggak ada. Nggak ada yang namanya apalagi tuh, masak kecap, nggak ada. Iya. Tetapi beliau makan daripada makanan yang Masya Allah banget, yaitu apa? Roti tidak ada lauk pauknya, keras itu rotinya juga. Sehingga orang-orang pada bilang, ya Amirul Mukminin, ini kan hari lebaran, kenapa kok makanannya kayak begini aja? Apa yang beliau katakan? Hadzal yaum lana'id, ini hari adalah lebaran buat saya, besok juga lebaran buat saya. Wa kullu yaumin la na'sillah fihi fa huwa lana'id. Setiap hari di saat kita tidak menentang kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, maka itu yang namanya hari lebaran. Shallu ala Muhammad. Jadi hari lebaran itu bukan sesuatu yang Masya Allah menurut pendapat mereka-mereka, tidak. Tetapi lebaran itu di saat di rumah-rumah kita tidak ada kemaksiatan, maka itu yang namanya lebaran. Laisal id liman tajammal bil malbusi wal markub, wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah id itu bagi orang yang pakaiannya baru, kendaraannya baru. Akan tetapi yang namanya id itu bagi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal id liman akalat thayyibat wa tamatta' bil ladzati wasyahawat, wa innamal id liman qubilat, bagi orang yang diterima taubatuhu wa buddilat sayi'atuhu hasanatuh. Bagi orang yang bagaimana? Bagi orang yang diterima tobatnya, bagi orang yang diganti keburukannya dengan kebaikan, itu yang namanya hari lebaran. Mudah-mudahan kita-kita yang ada di tempat ini mendapatkan lebaran yang sebenarnya. Amin. Lebaran yang sebenarnya adalah ketika orang-orang tidak maksiat kepada Gusti. Kita hari ini atau malam hari ini berkumpul, insya Allah tidak lagi maksiat. Kenapa? Karena lagi mengucapkan kata-kata yang baik, mendengarkan kata-kata yang baik, melihat hal-hal yang baik.
maka insya Allah semua nilai ini akan naik ke atas langit, dan insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan keberkahan majelis ini, mudah-mudahan yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang dibayar hutangnya sama Allah. Amin. Yang punya keinginan pengen kawin, mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah. Amin. Aminnya kok yang kenceng banget. Kenapa yang kencengnya anak-anak kecil ya? Sama yang sudah punya suami sama istri yang kenceng ini. Ibu khusus yang belum punya suami, amin tuh boleh. Nah ibu mau kawin lagi, mudah-mudahan dikasih lagi, amin. Yang sudah 2 dikasih 3, amin. Nah amin tuh, mudah-mudahan suaminya beneran dikasih 3. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah hari Lebaran, mudah-mudahan kita enggak berhenti daripada taat kepada Gusti Allah. Sebab banyak orang di luaran sana, ketika Ramadan sudah berakhir, taatnya juga berakhir. Di saat Ramadan, Masya Allah ngeluarin duit, karena memang duit zakat, ya Bu. Tapi begitu setelah Ramadan berakhir, kemudian hari rayanya juga hilang, dia pelit lagi. Ada yang begitu. Iya. Kalau di Ramadan memang mengeluarkan itu, memang dia mengeluarkan zakat. Yang zakat itu juga kadang-kadang nggak sesuai dengan aturan agama. Sebetulnya dia harus keluar 25 juta, dia cuma keluarnya 10 juta. Iya, yang 5 juta buat dibagi-bagikan orang-orang fakir miskin, yang 5 juta lagi buat THR. Ya Allah. Iya. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di tempat ini yang punya sawah semakin luas sawahnya, amin. Mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ajaran suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat akan dikumpulkan menjadi ahli al-jannah, amin ya rabbal alamin, bijahi tohal amin, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ramadan berakhir, masuk Lebaran, kita masih ada tugas nih bapak-bapak, ibu-ibu. Tugasnya apa? Puasa 6 hari bulan Sudah puasa belum? Puasa belum? Pak Ustadz tolong diatur nih, santri-santrinya suruh pada puasa. Sebab orang yang berpuasa 6 hari setelah Ramadan dicatat ibadah puasa 1 tahun. 1 tahun berapa hari Bu? 1 tahun itu hitungannya anggap saja 360 hari. Kalau seandainya kita puasa selama 1 bulan, 1 bulan berapa hari? 30 hari. 30 hari kali 10, karena amal itu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti jumlahnya berapa? 300. Iya, orang kalau sudah melaksanakan 1 bulan penuh, berarti dia sudah melaksanakan 300 hari. Tinggal berapa lagi? 60 hari. Nah, 60 harinya dengan melaksanakan puasa Syawal. Terserah, mau dilaksanakan berturut-turut setelah Lebaran boleh, mau diloncat-loncat boleh, atau mau di akhir nanti menjelang akhir Syawal boleh, silahkan. Yang penting 6 hari. Kalau seandainya kita udah biasa melaksanakan puasa Senin Kamis, yakin, maka insya Allah dapat 2. Kalau kita biasa puasa sunnah Daud, niatin, maka insya Allah kita puasa Daud tetap, maka puasa Syawal juga tetap dapat. Sallu ala Muhammad. Bismillah yuk, yang masih kuat-kuat nih pemuda-pemuda kita, ya, laksanakan puasa cuma 6 hari doang kok. Bagi ibu-ibu yang mungkin punya hutang, bayar sekalian hutangnya di bulan Syawal. Insya Allah hutangnya lunas,
juga dapat bonus, yaitu pahala puasa Shallu ala Muhammad. Punya hutang berapa, Bu? Ibu-ibu pasti punya utang. Iya. Kalau bapak-bapak punya utang terlaluan itu mah. Iya. Bapak-bapak punya utang, ya Allah, kalau seandainya bapak punya utang di bulan Ramadan, kemudian tahu bahwa tanpa ada udzur puasa seumur hidup nggak bakal bisa membayar hutang itu. Nanti diajarkan nih sama ustadznya. Iya, jangan anak-anaknya aja yang pinter, bapak-bapaknya goblok. Iya, ibu-ibunya nggak ngerti. La ilaha illallah. Pengen masuk surga, Bu? Jangan anaknya doang dong yang masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu juga harus semuanya masuk ke dalam surganya Gusti. Harus dengan usaha bagaimana. Yang terpenting sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Udah, itu aja dulu. Sunnah-sunnah nanti. Kalau kita memang sudah ada kemampuan untuk melaksanakan sunnah, silahkan. Tapi kalau seandainya cuma kewajiban saja 5 waktu, apakah bisa masuk ke dalam surga seperti yang diucapkan oleh seorang sahabat? Ketika saya melaksanakan yang wajib saja, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Bisa, kata Allah. Kata Rasulullah, boleh, bisa. Ya. Jadi kalau memang kita memang sudah benar bisa melaksanakan 5 waktu, alhamdulillah, tinggal kita tingkatkan. Ada sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan kalau rezekinya sempit, ya. Sholat duha. Bu, sholat duha belum? Sholat duha belum? Kapan waktunya duha coba? Laksanakan sholat duha. Kalau sholat duha ini dikatakan para ulama sholat narik rezeki, bener. Coba saja antum selama 1 bulan misalnya, coba, ya Allah, bener nggak apa yang diucapkan Habib Ahmad nih? Kalau orang sholat duha rezekinya akan lancar, cobain aja. Kalau enggak, datang ke Indramayu. Iya, asal bener sholat duhanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melaksanakan sholat duha, insya Allah aman dari sihir, aman dari bangsa jin. Kenapa? Karena nafasnya itu bisa membunuh yang namanya jin. Bu, ada jin-jin yang nggak jelas nih, mau mengganggu kita. Dengan nafasnya orang-orang yang ahli duha, insya Allah jin itu akan bisa binasa gara-gara sholat duha. Istiqomahkan sholat duha. Kalau memang kita bisa 2 rakaat tambah 4 rakaat, bisa lagi 6 rakaat, bisa lagi 8 rakaat, terakhir ada 12. Walaupun pendapat di dalam 12 ini banyak pendapat khilaf, tetapi laksanakan 12 kalau memang kita mampu. Berdoa kepada Allah agar rezeki kita diluaskan, insya Allah diluaskan oleh Allah. Amin. Apalagi nih yang dagangan, jangan pagi-pagi sudah jalan. Al-Imam Junaid itu, Bu, ulama besar. Ketika beliau membuka tokonya, beliau sholat nggak tanggung-tanggung 300 rakaat sebelum buka toko. Kalau ibu-ibu melaksanakan, wah, udah langsung begitu buka udah tutup orang lain. Ya, sore duluan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini namanya wali. Walinya Allah Subhanahu wa taala itu dikasih waktu panjang menjadi pendek, pendek juga menjadi panjang. Itu namanya aulianya Gusti Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi malam hari ini adalah yang pertama halal bihalal, kemudian khatmul Quran. Bagi ibu-ibu, saya mengajarkan saja satu cerita di dalam kitab namanya Fawaidul Mukhtarah. Ini kitabnya disusun oleh putra atau juga murid daripada Habib Zain bin Smith, ulama besar yang ada di kota Madinah. Di dalam kitab ini ada cerita menarik buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baca Quran susah banget. Tapi kalau yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin bisa, ya Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa, saya yakin. Al-Ikhlas bisa nggak, Bu? Bisa, saya yakin. Fatihah bisa nggak, Bu? Bisa, saya yakin. Dan insya Allah semua Quran juga bisa kalau orang sini. Amin. Ada seseorang itu setiap melakukan sesuatu mengucapkan Bismillah. Mau duduk Bismillah,
mau berdiri bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, pokoknya apapun mengucapkan bismillah. Dia punya suami, suaminya ini orang munafik bu, gak senang dengan kebaikan-kebaikan, sehingga melihat istrinya berbuat seperti itu kesel dia, pengen membuat malu dia. Akhirnya dipanggil, nok menia nok, kenapa sih pak? Saya titip dompet, ya, kamu simpen, ya, hati-hati jangan sampai hilang loh. Ini ada duitnya. Siap pak. Diambil itu dompet, bismillahirrahmanirrahim, dibawa, dimasukin di lemari, dilihat sama suaminya nih, ditaruh bismillahirrahmanirrahim, dah selesai. Tujuan si suami tadi membuat malu yang namanya istri. Ngapain lu ngomongin bismillah terus? Nih, saya buktikan. Malam-malam diambil itu yang namanya dompet. Ya. Begitu diambil, dibuang di sumur. Lemparin di sumur. Pagi-pagi si istrinya dipanggil lagi. Nah, kenapa Pak? Coba ambilin dompet saya yang tadi saya titipin sama kamu. Buka pintu, buka lemari, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyuruh malaikat Jibril untuk turun mengambil itu yang namanya dompet di sumur, kemudian mengembalikan lagi di lemari, sehingga ketika istri tadi mau mengambil dengan bismillahirrahmanirrahim, itu ada dompet di situ. Si suami bingung, kenapa? Karena dia yakin betul dia yang ngambil itu yang namanya dompet, kemudian melemparkannya ke sumur, tetapi kok bisa ada kembali di tempat itu? Kenapa? Karena Allah berkehendak. Menyuruh malaikat Jibril untuk apa? Untuk mengambil itu yang namanya dompet dan ditaruh di tempat itu semula. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ibu-ibu terus istiqomah mengucapkan bismillah. Bagi bapak-bapak yang mungkin kalau menghafalkan Al-Quran sangat sulit, istiqomah membaca suratul Ikhlas saja udah cukup pak. Insya Allah dengan bacaan Al-Ikhlas yang betul-betul istiqomah dan terus menerus masuk ke dalam hati, bisa menyebabkan anda menjadi penghuni surganya Gusti. Satu waktu ada seorang sahabat ditugaskan di Masjid Quba sama Rasulullah untuk menjadi imam. Jadi imam di sana. Begitu jadi imam, setiap membaca suratul Fatihah selesai, baca Al-Ikhlas dulu, kulhu sampai selesai. Begitu selesai membaca kulhu, baca surat-surat yang lain. Setiap kali sholat seperti itu. Dia nggak mau ninggalkan suratul Ikhlas, lalu disambung dengan surat-surat yang lain, sehingga orang-orang datang kepada beliau dan mengatakan, kenapa sih kamu harus mulai dulu dengan Al-Ikhlas? Baca saja Al-Ikhlas, habis itu selesai, atau baca surat yang lain, nggak usah baca suratul Ikhlas. Apa kata orang tadi? Saya maunya seperti ini. Kalau kamu pengen mencari imam yang lainnya silahkan. Iya, saya juga tidak ada masalah. Itu yang dikatakan si sahabat tadi. Orang-orang tahu nih bahwa ulama ini, ustadz ini adalah orang yang paling pinter, makanya ditahan. Ya sudah, nggak apa-apa deh, kamu melaksanakan sholat semau ente. Iya, kalau zaman sekarang bu, kalau di luaran sana udah pasti bilang bid'ah itu, karena tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi nggak begitu kok. Ya. Subhanallah, akhirnya begitu Nabi SAW datang berkunjung ke sana, orang-orang pada laporan, ya Rasulullah, imamnya ini imam aneh nih. Kenapa kata Rasulullah? Dia kalau baca surat Al-Fatihah, pasti dia baca suratul Ikhlas, kemudian dengan surat yang lain. Padahal kalau membaca Al-Ikhlas saja sudah cukup, atau juga surat yang lain juga sudah cukup. Tetapi kenapa ya Rasulullah? Dia kok maunya seperti itu? Akhirnya dipanggil. Kenapa sih? Bahasa yang gampang saja nih, nggak bahasa yang ada di dalam kitab ya. Kenapa sih kamu kok
nggak mau ngikutin orang-orang, dan kamu pengen melakukan itu. Apa yang dikatakan oleh beliau itu sahabat, saya cinta kepada suratul Ikhlas ya Rasulullah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Inna hubbaha adkhalakal jannah. Cintanya kamu kepada yang namanya suratul Ikhlas tadi menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Gusti. Shallu ala Muhammad. Pak, 1 menit berapa? 1 jam atau 1 menit berapa detik? Berapa? 60 menit. 60 detik. 1 menit. Oke. Di dalam 1 menit itu, kalau kita mau membaca suratul Ikhlas berapa kali? Bisa 15 kali 1 menit. Kita coba. Kita pengen pulang ini, iya, bukan cuma anak-anak yang dapat ijazah, ya, atau juga mendapatkan piagam atau mendapatkan juga hadiah, tidak, tetapi kita juga pulang harus bawa hadiah. Kita walaupun cuma 1 menit kita gunakan untuk membaca suratul Ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Kita baca Al-Ikhlas 1 menit saja, ya, kita hitung berapa kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 17 kali malah. Ya. 17 kali. Saya 17. Ya. Paling gampangnya 15 sudah. Paling gampangnya 15. Orang yang membaca 15 kali Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran 5 hatam Al-Quran. Berapa, Bu? Karena 3 Al-Quran itu sama dengan 1 Al-Quran. Bayangkan, berarti 1 menit kita bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali? 5 kali. Sedangkan di dalam 1 jam berapa menit? 1 jam, Pak, berapa menit? 1 jam berapa? 60 menit. Berapa banyak waktu-waktu kita terbuang begitu saja. Kalau seandainya kita gunakan untuk membaca suratul Ikhlas saja, maka berapa banyak pahala yang akan kita lihat nanti di akhirat. Shallu ala Muhammad. Cuma kenapa kok males? Kenapa kita males, padahal nilai pahalanya di dalam 1 menit kita bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali hataman. Bayangkan kalau 1 jam. Bayangkan kalau seandainya berjam-jam kita gunakan untuk beribadah, maka pasti kita akan berbahagia ketika melihat amalan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Kita nggak sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, 1 bulan Ramadan itu menghatamkan setiap harinya 4 kali hatam Al-Quran. Siang 2, malam 2. Shallu ala Muhammad. Coba gimana bacanya tuh? Imam siapa? Imam Ahmad bin Han, dengan kesibukan yang sangat istimewa. Ngajarnya iya, ibadahnya iya, nerima tamunya iya, tapi beliau bisa menghatamkan 4 di waktu malam dan siang, 2 di waktu siang, 2 di waktu malam. Al-Imam Syafi'i di dalam setiap harinya bisa menghatamkan 2 hataman.
Tetapi di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan 2 hataman. Di hari-hari biasanya cuma 1. Bukan karena beliau kalah dengan Imam Ahmad, enggak, tetapi karena kesibukan daripada Imam Syafi'i lebih daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Shallallahu alaihi Muhammad. Kita nggak dituntut untuk itu, nggak usah. Karena kalau menghatamkan Al-Quran, Masya Allah berat. Bagi ibu-ibu apalagi untuk belajar saja susah. Udah gitu aja. Ibu-ibu dan bapak-bapak cukup membaca Al-Ikhlas. Satu waktu ada seseorang namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Beliau itu ibu, di saat meninggalnya Sayyidina Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sahabat engkau meninggal dunia, namanya Muawiyah. Yuk kita sholat. Subhanallah, Sayyidina Jibril mengepakkan sayapnya. Kemudian itu yang namanya pepohonan tunduk semua. Sayyidina Muhammad dibawa, bisa menyolati Sayyidina Muawiyah. Di belakangnya ada berapa? Ada 2 saf malaikat yang setiap safnya itu sampai 60.000 malaikatnya Gusti Allah. Bayangkan 2 saf berarti 120.000 malaikatnya Gusti Allah ikut sholat. Sehingga Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, ini Muawiyah dapat kedudukan yang seperti ini dari mana sih? Kok bisa di saat beliau meninggal ribuan malaikat menyolati beliau ini? Ya Rasulullah, cintanya dia kepada suratul Ikhlas. Dia tidak pergi, datang, duduk, berdiri, bahkan mau tidur, bangun tidur, selalu mulutnya mengucapkan suratul Ikhlas. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti bapak-bapak yang sering jadi imam. Beliau sering jadi imam, yang dibaca nggak ada lagi Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Iya, itu kan surat yang sangat pendek, bukan berarti karena cinta kepada Al-Ikhlas, karena yang memang apalnya itu doang. Iya, udah nggak apa-apa. Kalau seandainya ditanya kenapa sih Kiai kok Al-Ikhlas saja, ente nggak tahu ya apa yang diucapkan Habib Ahmad kemarin. Saya itu seperti Muawiyah, cinta kepada suratul Al-Ikhlas, sehingga malaikat insya Allah akan datang berbondong-bondong ketika saya mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak apa-apa. Itu namanya husnudzon. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi falyadun bima syaa. Aku, kata Allah, tergantung kepada persangkaan Anda saja. Kalau Anda berprasangka baik kepada saya, insya Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pondok pesantren ini yang mengajarkan Al-Quran mudah-mudahan dipandang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang khusus oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang ngaji di tempat ini, baik santrinya atau juga wali santri, orang tuanya, insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga syafaat daripada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah capek. Yang jelas tadi sudah begitu banyak amal ibadah yang dilakukan di tempat ini, semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhal amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 jam saya berbicara di tempat ini, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Ibu-ibu jangan putus asa. Kalau seandainya kita tidak sampai ngerti, mati, maka insya Allah di alam kubur kita akan dikasih izin sama Allah untuk mempelajari Al-Quran. Jadi belajar. Ada kumpulan di sini. Ya, jangan malu-malu. Ibu-ibu yang tua suruh baca Iqra, malu, nggak usah malu ibu.
Bentar lagi ibu-ibu akan dipanggil malaikat Israel kalau seandainya lagi belajar. Masya Allah, nanti di akhirat ada pahala yang terus mengalir. Karena di akhirat dikasih izin untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran sampai dia mengerti. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan santri-santri yang ngaji di tempat ini semuanya dikasih futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qnina bil ilm wa zaina bil halim wa qribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu taala alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama berdoa, nanti akan dipimpin oleh kiai kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz Muhammad yang ada di tempat ini, insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang sangat luas, rumahnya insya Allah dijadikan besar, pondoknya dijadikan besar, dan mudah-mudahan santri-santrinya juga dijadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi tohal. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat perintah dari Habib kita, juga dari saudara kita Ustaz Harudin, sebetulnya sudah sangat cukup. Maka ya sama-sama akan mari kita bersama-sama untuk berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ini sahabat dunia bihalai wa laluha biha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa karimna kullu maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidatina sayyidina Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa barakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala naqdina wa baitna hajjah wa tutahhiruna min sayyi'ati al-qawla min ad-darajat tuballighuna bi'afwil ghayat min khairat wa khairat al-ghad. Allahumma inna natawassalu ilaika wa qala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natawassalu بأولك المقربين وعلمك العظيم أن تقضي حوائجنا من حوائج الدنيا في الآخرة وأن تسلمنا من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة وأن تيسر أمورنا وأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أحسن الوداع المخلصين. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة في صحة وعافية والسلامة والقبول والرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengirimkan hadiah buat orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, membaca kalimat la ilaha illallah 4 kali. Ikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Mudah-mudahan yang kita baca sampaikan pahalanya kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala min masyariqil magharib, khususan aulia yang ada di Indonesia, di khususan Imam Al-Habib Qutb Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi, Ustaz Imam Qutb Abdul Qadir bin Ahmad Baqi, Ustaz Qutb Habib Ali bin Muhammad Rashid bin Muhammad bin Abdul Razzaq Jamil Aulia bin Ramayi wa Tumambah Maimun wa Usulih wa Furu'i wa Hababih Jamil Muslimin wa Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat, khususan abaina wa ajdadina wa ummahatina, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dan juga orang-orang yang dikebumikan di tempat ini. Ausilillahumma tawadzalika minna ilaihim wa jalun nuran yasa wa yatala'la bayna aydihim wa jul hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa istira'an lahum minan nar wa ballighum minal firdausi ala manazilih wa aktub lahum min thawabi azala wa afrah wa thaqil bihi mawazinahum minal hasanat wa filhum jami' dhunubi wa sayyiat wa akhlufhum bi awladihim wa nintaza bi ilan bil hilafatil hasanah wal aqib salih. Allahumma adhihum fi kuburihim rawha wa raihan wal fusa wal aman wal afwa ridwan. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Kadzalika ummi Nur binti Muhaddar As-Sagaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada pengundang juga para panitia, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang banyak, juga donatur-donatur atau juga siapapun yang memang berpartisipasi untuk acara ini, mudah-mudahan dipandang oleh Allah dengan ampunan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.